warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Fafian Tamera dari kelompok 5. Saya ingin mempresentasikan tentang perlindungan kekhususan dalam hubungan kerja. Di sini saya bersama teman saya ada Salsabila Balkis dan Suhendra Mukti. Untuk selanjutnya mungkin saya akan langsung memperkenalkan di isinya itu dalam perjanjian kerja dicantumkan klausula mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum atau tenaga kerja dan pengusaha dalam bentuk perangkat hukum yang baik bersifat preventif, yaitu sebelum terjadinya penyimpangan, maupun yang bersifat represif, yaitu setelah terjadinya penyimpangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, dan kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan di sini dimaksudkan sebagai pemberian kepastian hak-hak pekerja yang berkaitan dengan norma kerja, yang merupakan wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus dilakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya. Selanjutnya, yang pertama adalah pekerja disabilitas. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai penyandang disabilitas dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri memiliki definisi, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi tersebut, penyandang disabilitas berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan dalam 4 kelompok. Yang pertama, penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh, layu atau kaku, paraplegia, cerebral palsy atau disingkat CP, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Dan yang ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain yang pertama psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Yang kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antaranya autis dan hiperaktif. Dan yang ketiga, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dan panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. 3. Pada pasal 81 dan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Yang kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan perjanjian kerja, peraturan pengusaha, atau perjanjian kerja bersama. Yang selanjutnya yang ketiga, pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Yang terakhir yaitu pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Selanjutnya yang kedua yaitu pekerja anak.
Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan secara tegas larangan untuk mempekerjakan anak. Sementara definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi dapat disimpulkan, pada prinsipnya setiap pengusaha dilarang mempekerjakan tenaga kerja yang berumur kurang dari 18 tahun. Terlebih khusus, larangan dalam mempekerjakan anak dapat melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk. Namun, perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian untuk anak dapat bekerja. Dengan catatan, jika seorang anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat pekerja dewasa. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang A, pengecualian untuk anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun. Pengecualian ini hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Yang B, pengecualian untuk anak yang berumur minimal 14 tahun. Pengecualian ini berlaku untuk pekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh penjabat yang berwenang. Kemudian yang ketiga yaitu pekerja perempuan. Terhadap pekerja perempuan yang dipekerjakan pada pukul 11 malam sampai dengan 7 pagi, maka diwajibkan bagi pengusaha untuk memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan menyediakan angkutan antar jemput. Namun, kebolehan sebagaimana yang disebutkan tidak berlaku untuk pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter, jika bekerja pada rentan waktu 11 malam sampai dengan 7 pagi, akan membahayakan kesehatan dan keselamatan diri dan kandungannya. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 224 Menteri 2003. Pada pasal 81 dan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan Nama saya Suhendra Mukti, saya dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya di sini akan membahas tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimana saya akan membahas tentang waktu kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur dan jam kerja sebagai berikut. Yang pertama, 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 6 hari atau 1 minggu. Bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 2 alternatif ketentuan bagaimana tersebut di atas, maka perusahaan wajib membayarkan uang lembur kepada pekerja yang bersangkutan. Dan perlu dipahami bahwa kedua alternatif tersebut dari jam kerja yang sudah ditentukan di atas demikian rupa untuk mengakomodir para pekerja yang memiliki hari kerja 5 hari dalam seminggu maupun 6 hari. Pekerjaan yang bekerja lembur maka ditentukan harus didasarkan pada persetujuan pekerja yang bersangkutan dan dilakukan paling banyak dalam pekerjaan selama lembur 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu. Peraturan lebih lanjut dan teknis dari jam dan hari kerja lembur dapat pada Keputusan Menteri Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang kerja lembur dan upah kerja lembur. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar hukum peraturan yang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pengertian keselamatan kerja dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kepres
tahun 1993 adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Kepres nomor 463 tahun 93, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan mencapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Keadaan tenaga kerja yang sehat, fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon lebihnya mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.